Baik, perkenalkan nama saya Friska Tiafania Patipawai dengan NPM 1211-4201-200078. Di saat ini saya akan menjelaskan materi keperawatan jiwa. Materi yang saya ambil itu materi pertama yang menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa. Untuk itu, simak video selanjutnya. Pertama, pengertian keperawatan jiwa. Menurut American Nurse Association atau ANA, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa pada fungsi yang terintegrasi dalam kondisi sehat maupun sakit. Selanjutnya, sejarah keperawatan jiwa global pada masa peradaban. Jadi, pada masa peradaban ini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu ahli Hippocrates, 460-375 sebelum Masehi. Beliau ini mengemukakan gangguan jiwa digambarkan dalam 4 komponen cairan atau hormon. Yang pertama kering, panas, basah, dan kelembaban. Yang kedua, ilmuwan Aristoteles, 382-322 sebelum Masehi. Beliau ini mengemukakan bahwa pikiran dikaitkan dengan hati. Yang dimaksud dengan pikiran yang dikaitkan dengan hati adalah setiap apa yang kita pikirkan, semua itu akan dihubungkan dengan hati. Yang mana bukan saja pikiran yang dapat berpikir, tetapi hati juga turut bekerja dalam membuat keputusan atau tindakan yang akan kita lakukan atau kita ambil. Baik, yang ketiga ada ahli Galens. Galens ini mengemukakan bahwa gangguan emosional dan mental dikaitkan dengan otak. Jadi bukan hanya pikiran dan hati saja, tetapi otak juga bekerja sama halnya dengan yang lain. Selanjutnya pada masa peradaban. Pada masa ini, orang dengan gangguan jiwa mengalami kemunduran karena mendapat perlakuan yang tidak baik. Misalnya, dikucilkan dari masyarakat serta dikurung di rumah sakit jiwa atau institusi lainnya. Berikutnya, ada organisasi yang bernama NAMI atau The National Alliance on Mental Illness adalah kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi, kelompok ini didirikan oleh anggota keluarga dari orang-orang yang didiagnosis dengan penyakit mental. NAMI mengidentifikasi misinya dengan mempromosikan pemulihan serta memberikan advokasi, memberikan pendidikan, dukungan, serta kesadaran publik bahwa semua individu dan keluarga yang terkena penyakit mental dapat membangun kehidupan yang lebih baik. NAMI juga memiliki fokus tentang penyakit mental yang berpusat pada sikap dan perilaku diskriminatif dari orang tentang penyakit mental atau yang bisa kita sebut stigma. Berikutnya dapat dilihat dari 2 gambar di samping ini. Ada perbedaan yang mana pada gambar pertama terlihat pemandangan sawah yang hijau dan begitu segar untuk dipandang serta adanya orang-orang desa yang bekerja tanpa adanya tekanan dari manapun serta mendapat penghasilan yang mencukupi. Tetapi berbeda juga dengan gambar yang kedua. Gambar yang di samping ini menggambarkan bagaimana tekanan yang didapatkan oleh orang-orang saat bekerja serta kebisingan yang sering didengar. Tekanan-tekanan itu dapat juga berasal dari atasan maupun teman-teman yang membuat kita harus bekerja lebih untuk menghasilkan uang dan sebagainya. Selanjutnya, isi dalam keperawatan jiwa. Jadi, pada isu keperawatan jiwa ini ada 3 poin yang dibahas, yaitu yang pertama, kurangnya evidence based yang membuat sulit untuk menjustifikasi secara ilmiah tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Dengan kita menggunakan evidence based, dapat mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan atau ditingkatkan lagi dalam melakukan tugas sebagai perawat. Dan penting juga untuk kita meningkatkan riset-riset tentang evidence based practice ini. Yang kedua, pembagian peran yang tidak jelas. Jadi pada poin ini yang harus dijalankan sudah ada, tinggal bagaimana kita melakukannya. Misalnya ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh perawat. Yang pertama, peran perawat sebagai pemberian asuhan keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan dasar pasien. Yang kedua, perawat sebagai advokat yang artinya sebagai pemberi pelayanan atau informasi khususnya dalam pengambilan keputusan atau tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Yang ketiga, sebagai pendidik atau edukator yang artinya membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, misalnya gejala penyakit yang ada pada pasien. Yang keempat, koordinator. Koordinator ini dengan cara kita mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dengan tim kesehatan lainnya.
Yang kelima, kolaborator. Dalam hal ini, peran perawat adalah berkolaborasi serta bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, misalnya dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari peran perawat yaitu konsultan, yang artinya perawat sebagai tempat konsultasi mengenai masalah atau tindakan keperawatan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Baik, berikutnya, menjadi perawat jiwa bukan pilihan. Yang dimaksud adalah perawat bukan pilihan tapi panggilan. Panggilan ini yang membuat kita harus lebih mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat daripada kepentingan kita sendiri. Dan menjadi perawat, kita juga harus banyak sabar, harus cepat tanggap, penuh dengan kasih sayang, serta harus ramah dan juga pintar dalam menghadapi situasi yang ada. Jadi, kesimpulan dapat kita ambil dalam tren yang sudah ada keperawatan jiwa adalah perawat perlu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan atau evidence based, karena itu merupakan pendidikan perawat jiwa yang harus ditingkatkan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi keperawatan jiwa yang membahas tentang tren dan isu yang ada dalam keperawatan jiwa. Semoga materi yang tadi saya bahas dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.